orang-orang yang bersunat itu melakukan perjanjian Tuhan, dan itu ditujukan untuk bangsa siapa, Bu? Tahu, Bu? Bangsa Yahudi. Paham, Ibu? Sejak kapan Yahudi sudah ada? Ya, aku ngikutin alur ibadah. Sejak kapan jangan bangsa Yahudi dari keturunan Yehuda, saya paham. Ibu akan muter-muter lagi ya. Muter. Sejak kapan Yahudi muncul? Oke, saya ralat. Oke, saya ralat konteks saya. Kok botol ini pantesan percaya akan perjanjian Tuhan. Oke, bangsa yang percaya akan perjanjian Tuhan, bahwa dialah bangsa yang dipilih. Oke, paham ya itu ya Bu ya? Anda tahu enggak? Anda jangan nipu saya loh. Konteks ayat ini bukan bicara tentang sunat, tapi konteks ayat ini bicara tentang Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Iya. Di bawah. Baca. Pak, Anda teriak wow itu tidak menjadi asbab Anda pinter loh, Pak. Tidak menjadi asbab apa yang Anda omongkan itu. Baca bawahnya tadi, Bu. Bukan hanya saya mau baca Anda wow. Ya, baca silahkan lanjut. Ini baca. Pak, lebih baik tuh diam ketimbang omongan Bapak itu Mbak Bui nggak ada manfaat loh. Mending saya Bapak dengerin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau coba kajian. Saya mencoba untuk sama-sama kita bukakan apa yang dimaksud dengan tradisi, apa yang dimaksud dengan agama. Tadi saya mendengar selentingan percakapan tentang suku Batak dan juga tentang kaitannya dengan agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita tahu bahwa tradisi adalah peninggalan kegiatan yang dilakukan turun-temurun secara kontinu, yang mana tradisi ini sumbernya adalah manusia. Sementara agama itu sumbernya dari Tuhan. Jadi ada perbedaan. Kalau ada yang mengikuti tradisi silahkan, tapi itu adalah aturan yang dibuat oleh manusia, turun-temurun dari nenek moyang. Kalau mau diikuti silahkan, tidak masalah. Tidak ada satupun orang yang boleh mengintervensi orang lain untuk membatalkan mengikuti budaya. Tapi tidak ada satupun orang yang berhak untuk memaksa seseorang untuk mengikuti budaya tertentu. Saya adalah orang Sumatera Barat. Saya wajib tidak menjalankan hukum adat. Di adat saya wajib ikut, tapi wajib yang tidak ada kaitannya dengan dosa dan pahala. Saya masih punya hak terhadap diri saya untuk tidak mengikuti tradisi Sumatera Barat. Nah, Islam mengajarkan bahwa panduan hukum yang harus diambil hanya dari Allah dan Rasulnya. Itu dulu nih, kita duduk dulu di sini nih. Ya, kita cari dalilnya. Pakai ayat Al-Quran. Nah, pertama, orang yang memutuskan hukum dengan hukum selain dari Al-Quran dan hadis atau penjelasan para ulama, maka ia telah kafir. Ya, ini kita lihat nih. Mungkin kalau kita baca, kita sebagai umat Islam panduan kita adalah Al-Quran. Hukum negara, hukum dunia, berkaitan dengan dunia, maka Rasulullah sudah katakan, tentu kalian yang lebih tahu. Tapi berkaitan dengan bentuk keadilan dan apa yang berkaitan dengan intern kita dengan Tuhan, itu harus Al-Quran dan hadis. Contoh, kalau dia mengatakan, bagi kamu tidak mengikuti tradisi Minang, maka kamu sudah bukan lagi orang Islam, itu tidak ada dasar. Kalau kita lihat tafsir Al-Maidah ayat 44, kita pakai ayat, kita pakai dasar kalau bicara. Mana ayatnya? Nah, jadi riwayat dari Ibnu Abbas juga, barang siapa yang ingkar terhadap hukum yang Allah turunkan, dia telah kufur. Dan barang siapa menetapkan hukum Allah tetapi dia tidak berhukum dengannya, dia zalim, fasik. Dalam kitab At-Tabari, dalam Al-Jami' Al-Bayan. Nah, kemudian kita lihat, ini dasar saya dulu ya. Ini dasar kita. Jadi sebenarnya masalah itu tidak ada. Nah, Islam mengajarkan bahwa kita itu berhukum kepada aturan Tuhan. Aturan manusia itu boleh diikuti kalau itu menjadi
asbab kebaikan di ranah sosial, tataran sosial. Tetapi hukum yang dibuat oleh manusia itu adalah hukum yang tidak menjadi kewajiban untuk dilakukan. Hukum adat, kalau tidak dilakukan tidak ada kaitannya dengan dosa dan pahala. Itu hanyalah kita sebagai orang yang taat kepada aturan daerah untuk ikuti. Dan tidak dilarang juga untuk mengikuti hukum adat, kecuali adat itu ketika dilakukan, pertama menzolimi diri sendiri, kedua menzolimi orang lain, yang ketiga bermaksiat kepada Allah. Contoh menzolimi diri sendiri. Sudah tahu tidak punya uang, demi mengikuti adat berhutang, pinjol misalkannya. Ya, atau gara-gara adat melanggar aturan Allah. Sudah tahu itu haram, maka karena adat meminum yang haram, maka ini artinya adat bertentangan dengan ajaran agama. Maka di Islam yang paling dipegang lebih dahulu adalah ajaran agama. Karena konsekuensi di agama itu bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Itu. Nah, perkara marga bermarga, saya juga orang Sumatera Barat yang juga punya suku. Kenapa kami memiliki suku? Sebenarnya ini menghalangi supaya terjadi pernikahan incest atau pernikahan saudara. Dalam suku Batak itu cenderung mengikuti nasab yang sebenarnya, yaitu orang tua laki-laki. Nah, kenapa secara ilmiah dan secara non-ilmiah dalam agama dilarang, secara ilmiah tidak boleh karena hubungan incest ketika ada DNA yang sangat dekat pernikahan itu, maka anak yang dilahirkan biasanya akan memiliki kekurangan secara fisik dan biasanya gitu ada cacat bawaan. Itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bijaksana, kita mencari mengkaji apakah aturan adat itu berimplikasi baik atau justru berimplikasi buruk. Karena kita adalah orang yang berakal. Nah, itu satu. Lanjut. Kalau kita bicara tentang tradisi, ada satu dogma yang ingin saya hancurkan pada hari ini, yaitu adalah sunat itu adalah tradisi orang Yahudi. Ya, sunat adalah tradisi Yahudi. Ini kekeliruan dan fitnah keji. Kenapa saya katakan fitnah keji? Sudah jelas hukum bersunat itu adalah perintah, bahkan di dalam kitab mereka sendiri itu adalah perintah dari Tuhan kepada Abraham. Sementara tradisi artinya adalah ajaran nenek moyang turun temurun yang dijalankan di dalam sosial masyarakat, dan ini datang lebih dari manusia, pengajaran manusia yang tidak ada dasarnya perintah dari Tuhan. Sementara kenapa Brit Milah sunat itu masuk ke dalam milah Abraham, milah din itu datang dari Allah yang dipegang oleh para nabi. Beda dengan tradisi. Tapi umat Kristiani menuduhkan bahwa hukum sunat adalah tradisi Yahudi. Padahal kalau kita crosscheck ayatnya, baik dalam terjemahan atau dalam teks aslinya, bersunat itu bukan hanya kewajiban kepada keturunan Abraham, tetapi laki-laki yang ada di sekitar Abraham dan laki-laki yang ada di bangsa-bangsa tersebut. Ini yang mau saya tunjukkan. Tidak bisa membedakan antara agama dengan tradisi. Ini juga sering terjadi dalam dialog antara umat Islam dan Kristen. Nah, yang ingin saya bahas sekarang adalah apakah betul bersunat itu adalah tradisi orang Yahudi, di mana makna tradisi artinya adalah ajaran yang datang dari manusia. Maka buktikan siapa manusia pertama yang menjadi pencetus hukum bersunat. Siapa manusianya yang memerintahkan manusia lain untuk bersunat, kecuali kalian tidak mampu tunjukkan. Maka kalau itu datang dari Tuhan, berhenti kalian menuduh bahwa sunat adalah tradisi, sudut pandang pengajaran nenek moyang yang tidak berasal dari Tuhan. Itu dulu. Mungkin itu sampai di situ dulu. Lanjut, kita akan mengupas tuntas perbedaan tradisi dan juga agama. Kalau dia mau bertanya, silakan. Kawan-kawan non-Islam. Yang untuk Kristen sudah saya sediakan 2 slot. Silakan buat permintaan naik. Untuk Muslim tidak saya naikkan dulu. 2 slot sudah saya sediakan. Silakan buat permintaan ya. Suga Berbi, daripada kau jadi bani taping,
silakan buat minta pertanyaan, naik ke atas, bantah yang Uni Rifa yang katakan. Lanjut Uni sambil saya mencari Ya, kalau orang. kita bicara tentang Brit Milah, kita bicara tentang Brit Milah. Ingat dalam Al-Quran apa yang Allah perintahkan, bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu serumpun. Maka dalam Al-Quran ada perintah untuk mengikuti milah Abraham. Kalau kita lihat dalam kaidah bahasa Ibrani, kalau kita lihat kata Brit Milah, perjanjian sunat, ya, atau berit hamilah, atau perjanjian sunat. Kata berit artinya perjanjian. Milah atau dari kata mulah, sunat. Sunat circumcision, atau kata ini berasal dari kata mul, menyunat. Nah, di sini dikatakan ini tradisi Yahudi, padahal jelas ini adalah ajaran agama Yahudi. Ya, jadi kata tradisi ini adalah framing seolah-olah orang Yahudi ini mengikuti sunat itu adalah ajaran dari dunia, bukan ajaran dari Tuhan. Padahal kita bisa tunjukkan data bahwa sunat ini adalah perjanjian kekal antara Tuhan dengan Abraham dan orang laki-laki sekeliling mereka. Nah, jadi ya, hanya dengan mengutip kata tradisi ini menjadi bias. Itu kenapa banyak umat Kristiani yang menjelaskan bahwa kami tidak lagi mengikuti tradisi Yahudi. Padahal itu bukan tradisi. Karena antara tradisi dan agama itu berbeda jauh sumbernya. Agama dari Tuhan, tradisi dari manusia dan nenek moyang. Gitu. Ya, jadi kita coba membuka fakta bahwa terjadi penyelewengan makna antara tradisi dan agama. Umat Kristiani seolah-olah tidak mampu membedakan. Contoh, tradisi Yahudi, kalau bisa dikatakan agama itu juga tradisi, maka itu bisa dikatakan tradisi dari kitab suci. Karena tradisi ini sumbernya dari mana? Kalau dikatakan tradisi sumbernya dari manusia, biasa nenek moyang, maka itu tidak bisa dikatakan agama. Ya. Nah, kalau kita bicara Brit Milah, dalam aturan orang-orang Yahudi, maka orang Yahudi memiliki dalam Kejadian pasal 17 nomor 10. Kita bacakan. Inilah perjanjianku. Inilah perjanjianku. Ya, kalau kita berit, kalau kita pakai bahasa Ibraninya itu berit. Inilah perjanjianku. Yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini ada dalam kitab Kejadian pasal 17 nomor 10. Kita buka datanya. Hipokrit saya akan tunjukkan tadi nanti ya. Hipokritnya orang non-muslim yang beragama Kristen dari suku Batak. Mereka mengakui kami banyak mengikuti tradisi Yahudi, tapi ketika mereka tentang bicara sunat, mereka anggap itu tidak perlu diikuti karena memang mereka mengikuti Paulus yang membatalkan seluruh hukum Torah. Dan kita akan tunjukkan hipokritnya di mana, munafiknya di mana. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Itu diwujudkan ya. Bangsa Arab, bangsa Israel, dan bangsa lain itu dari Abraham. Lanjut, karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak.
engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ya, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Dan perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dan Abraham ini, menurut literasinya orang Kristen dan Yahudi, adalah perjanjian kekal yang kemudian tidak pernah lagi dilakukan oleh umat Kristiani. Supaya aku menjadi Allahmu. Jadi kenapa perjanjian kekal ini ada? Tuhannya Bani Israel mengatakan, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu, supaya aku menjadi ilahmu dan ilah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi ilah mereka. Lagi firman ilah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Jadi ketika Tuhan kepada Abraham mengatakan, saya akan memberikan sesuatu kepadamu, tapi kamu juga harus melakukan sesuatu, karena itu adalah perintah. Apa perjanjiannya itu? Ini dia Brit Milah. Ternyata engkau dan keturunanmu turun-temurun, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan hasil dari uang orang asing. Artinya bukan hanya keturunan, tetapi juga orang laki-laki yang tinggal di rumah Abraham. Lalu kenapa umat Kristiani tidak bersunat? Karena mereka bukan pengikut Abraham. Mereka bukan pengikut Yeshua HaMasiah. Mereka adalah pengikut Paulus, mengikuti tradisi Romawi yang tidak bersunat. Kenapa? Karena memang orang Romawi, orang Yunani tidak mengenal hukum Torah. Nah, itu fakta. Jadi bohong kiranya kalau ada umat Kristen yang mengatakan bahwa sunat itu adalah tradisi yang datang dari nenek moyangnya orang Yahudi yang bukan dari Tuhan. Silakan umat Kristen yang bisa membuktikan kepada saya bahwa sunat ini adalah hasil karangan manusia, bukan dari Tuhan. Silakan naik ke atas. Kalau tidak mampu, maka akui dusta kalian bahwa mengatakan bahwa inilah tradisi dari nenek moyang tanpa ada kaitannya dengan Tuhan. Silakan naik ke atas. Untuk Kristen, tulis agamanya. 3 orang pun boleh, 3 slop. Tulis agamanya, kita naikkan. Ya, jangan hanya jadi bani typing, tidak berani. Ini ada de nih. De, selamat siang. Agama apa? Oh, Kristen. Oke. Satu lagi Bang Naga, itu ada yang istimewa tuh. Itu dia kayak Istimewa Kristen. Oke, saya naikkan. sama Eko tuh satu lagi tuh. Eko mau naik, kalau mau naik bilang mau naik. Oke, mana? Mana lagi? Eko, Kristen. Mana buat permintaan naik? Shalom. Puji Tuhan, dinaikkan ya. Oke. Sekarang di antara 3 siapa dulu yang mau tanya jawab? Ataupun dibantah? Saya mau patahkan argumen dari Oke. Mirifa ya, boleh ya? Oke, berarti dirimu yang lain tolong di mute ya. Eko tolong di mute. Lanjut. Shalom saudara-saudaraku, selamat siang. Assalamualaikum Umi Rifa. Alaikum. Iya, Umi Rifa mematahkan bahwa Umi Rifa mengatakan bahwa sunat itu bukan tradisi tapi perintah dan perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala ya, dari Allah, dari Tuhan Allah ya. Dari Tuhannya Abraham yang disembah, yang esensinya sama dengan Tuhan yang kami sembah. Iya, karena Tuhan yang disembah Abraham menurut orang Muslim sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Muslim saat ini. Bukan menurut kami, menurut Iya. Rabi Sadia Gaon. Kami tidak perlu mengklaim-klaim. Kami bukan umat yang suka klaim. Kami adalah umat yang diperintahkan belajar. Yang mengatakan Oke. bahwa Tuhan yang kami sembah dengan Tuhan yang orang Yahudi sembah itu Rabi Sadia Gaon. Karena Rabi Sadia Gaon ketika mentranslate kata Yod He Vav He itu ditranslate dengan kata Alif Lam Lam Ha. Oleh Allah. Oke, kembali ke konteks dari sunat tadi ya.
Umi Rifa mengatakan bahwa itu adalah perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap keturunannya dari Abraham, itu kan, atau Ibrahim kan. Nah, kenapa bisa dipatahkan di perjanjian baru? Mengutip dari satu, saya benarkan bahwa Rasul Paulus mematahkan tradisi sunat itu. Tradisi, ingat ya, tanda kutip ini ya, tradisi sunat itu sebagai syarat keselamatan. Paham Umi? Jadi sebelum kita untuk membahas tentang perjanjian dengan Allah, kenapa Alkitab dibagi dua, dari perjanjian baru, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Jangan melebar, Pak. Iya, karena di sini ada hubungannya, Umi. Tidak bisa tidak disatukan. Untuk pertama sebagai contoh, Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia kenapa dia disalib? Dia dikatakan, oh dia harus disalib, itu ya. Itu karena dia sendiri yang berkata bahwa perjanjian lama sudah tidak berlaku karena ada perjanjian baru. Hukum yang lama sudah tidak berlaku karena ada hukum yang baru. Hukum kasihlah yang terutama dan terutama. Tidak ada lagi itu hukum membunuh, jangan membunuh, itu dipatahkan karena yang terutama adalah kasihanilah Tuhan Allahmu dan kasihanilah sesamamu manusia. Begitu pula dengan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham, yaitu perjanjian sunat yang dipatahkan bukan karena sunat. Umi Rifa ingat yang dikatakan lagi tadi, perjanjian sunat, perjanjian sebagai apa? Tolong diulangi. Sebagai perjanjian kekal, apa? brother. Perjanjian kekal yang, coba diulangi. Perjanjian kekal? Perjanjian apa? Anda jelaskan saja, jangan seolah-olah Anda ingin membawa saya sesuai dengan pemikiran Anda, karena saya membantah semua yang Anda omongkan. Pertama, bawa dalil. Gini loh, jangan manja. Saya diskusi dari tadi tidak pernah menuntut bantuan Anda untuk menunjukkan dalil. Saya bawa dalil sendiri. Saya pertama, point of view saya adalah POV. My POV adalah bahwa tuduhan sunat itu tradisi yang datang dari manusia itu fitnah, keji. Kenapa? Karena saya mampu buktikan bahwa sunat itu adalah perintah Tuhan. Tradisi artinya adalah kegiatan yang berlangsung turun-temurun yang dilakukan oleh seseorang dari nenek moyang yang berasal dari manusia. Boleh agama dikatakan tradisi, tapi tetap dikatakan tradisi dari langit. Iya. Sunat adalah tradisi dari langit, artinya tradisi dari Tuhan. Itu saja dulu, Pak. Kalau seandainya Anda selesai di situ, akui bahwa itu perintah Tuhan, clear dulu, baru kita next step. Jadi kita ini sistematik diskusinya, nggak melebar kemana-mana. Saya nggak hukum kasih, apa kaitan dengan hukum kasih dengan hukum sunat, kan kemana-mana kan? Iya, saya paham Umi Rifa. Tujuan dari sunat, apakah Anda paham? Perintah sunat, perjanjian kekal antara, ini saya jelasin nih, perlu saya menjelaskan. Nanti Anda kalau tidak mampu menjelaskan, bilang, biar saya jelasin. Abraham adalah manusia yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memiliki perjanjian dengan Abraham, ini dalam kitab Anda. Tapi kalau kami umat Islam, kami tahu apapun perintah Tuhan kepada para nabinya itu merupakan syariat, aturan yang baku yang harus diikuti. Nah, kalau dalam tradisi Yahudi, kenapa ada perintah sunat? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan untuk memberikan perjanjian yang kekal. Tuhan memberikan janji, Abraham harus menuruti juga apa yang harus diikuti, yaitu Tuhan minta dia untuk bersunat. Dan ini adalah perjanjian kekal. Tapi kemudian menjadi kontradiksi antara Tuhan dengan Paulus, seolah-olah Paulus punya otoritas membatalkan hukum Tuhan, sementara Tuhan katakan perjanjian ini kekal, tiba-tiba dibatalkan. Antara Tuhan yang berbohong atau Paulus yang berbohong. Tidak mungkin ketika Tuhan katakan kekal, tiba-tiba dibatalkan oleh manusia yang bukan Tuhan. Bagaimana mungkin ada manusia yang bisa mengintervensi hukum Tuhan yang Tuhan sudah katakan dari awal bahwa itu kekal? Orang Yahudi mana yang sampai detik ini mengatakan bahwa oh, ada masa tertentu ya berlakunya sunat ini? Bukti bahwa mereka percaya seperti yang tertulis, mereka sampai sekarang tidak meniadakan hukum khitan, termasuk Bani Arab yang adalah keturunan dari Kedar dan Nebayot, nenek moyangnya atau anak keturunan dari Ismail. Nah, jadi yang kita bahas sekarang ini
bahwa umat Kristen, dengarkan statement saya, umat Ya. Kristen memfitnah secara keji mengatakan bahwa sunat itu adalah tradisi ardi, tradisi bumi, tradisi dari manusia. Yang saya bela adalah kitab sucinya orang Yahudi, di mana kitab suci orang Yahudi mengatakan bahwa Brit Milah ini perjanjian kekal antara Tuhan dengan Abraham, dan bukan hanya keturunannya tapi juga laki-laki yang di sekitarnya. Jadi itu yang kita luruskan. Kalau Anda sudah sepakat dengan statement saya, katanya mau membantah statement saya. Iya, Saya iya. tidak mendengar apapun bantahan dari Anda. Yang Iya. Anda bantah yang mana? Iya. Yang mana yang mau izin dibantah? bicara ya, oke. Satu-satu dong. Perjanjian sunat ada di perjanjian lama atau baru? Pak, Anda mau membantah statement saya atau mau tes wawancara saya? Saya lagi nggak kerja loh, Pak. Bukan. Saya lagi nggak melamar kerja sehingga Iya. Anda bisa. Yang Anda konfirmasi, apakah masih kurang jelas penjelasan saya sehingga Anda butuh Saya konfirmasi? jelas. Saya jelas. Oke. Apakah kurang jelas pertanyaan saya? Untuk sunat sendiri? Pak, saya Anda sebodoh itu, masa Anda aja bertanya kayak gitu? Siapapun tahu, Pak, anak kecil baru lahir kemarin Iya, tahu itu perjanjian lama. pastinya So perjanjian apa? lama, iya Manfaat kan? Anda mengkonfirmasi itu apa coba? Tahu nggak perjanjian perjanjian lama. lama? Terus Mm-mm. so what? So what? Anda tahu nggak sih tujuan sunat itu? Satu ya, saya ingin katakan kepada kalian dan orang Kristen biar tahu ya. Satu, perjanjian sunat bukan hanya perjanjian, harus dipahami isinya apa. Perjanjian sunat itu perjanjian Allah dan umatnya yang berisikan bahwa sebagai simbol pemisah dari bangsa lain, bangsa Coba Yahudi. tunjukkan datanya. Tunjukkan Coba dibaca datanya Keluaran 12 kalau ayat sunat 48. itu pemisah. Ya, Tunjukkan. coba dibuka Keluaran 12 ayat 48. Ya. Keluaran 12 ayat 48. Ya, ini saya suka nih gini nih. Statement ini yang saya tunggu-tunggu dari kemarin nih. Baru ini yang membawa statement ini, dan ini sangat akan menggali, kita akan membuka fakta dan konsekuensinya kalian akan dengarkan nanti ya. Mantap ini. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Dengar teman-teman, dia Ya. framing mengatakan bahwa Keluaran 12:48 ini adalah pemisah. Padahal di sini orang yang tidak bersunat, kalau ingin menjadi penyembah Tuhannya Abraham, Tuhannya orang Israel, harus bersunat. Ya, berarti itu dipisahkan tidak? Dengar. Berarti itu Teman-teman. dipisahkan tidak? Berarti Ya itu jelas dipisah- dong, dipisah Ya, lah dipisahkan. antara penyembah Lah, kenapa pagan dengan Anda penyembah Tuhan yang benar. membantah simbol pemisah antara bangsa yang dipilih Tuhan dan bangsa Itu lain? diksimu, itu Nah, diksimu. berarti Di sini Anda saya kontradiksi mendapatkan kok kontradiksi? Iya, Justru, sebelumnya- oke, saya tanya sama Anda. Iya. Kita gini ya, kita tunjukkan. Diksimu mengatakan bahwa sunat itu salah satunya adalah untuk pemisah. Itu diksimu. Perkataan yang kau sumpalkan ke mulut Tuhan. Tidak ada Iya. Tuhan berfirman bahwa sunat ini adalah pemisah. Tidak. Di ayat Iya. Keluaran 12:48 ini ya, Heeh. saya catatkan ayatnya. Teman-teman perhatikan, catat ini teman-teman ya. Ini adalah ayat yang bombastis luar biasa. Bukti kalau mereka adalah orang-orang tersesat, lagi menyesatkan, karena memang Tuhannya Bani Israel, siapapun yang ingin dianggap ya ikut merayakan apa-apa yang menjadi perayaan Paskah, yaitu perayaan yang diizinkan untuk orang-orang penyembah Tuhan benar, syaratnya harus berkhitan. Kenapa Kristen punya Paskah? Teman-teman perhatikan ya. Tetapi apabila orang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah, bagi Tuhan perayaan Paskah adalah perayaan yang ada kaitannya dengan teologi, liturgi. Tiba-tiba di sini dikatakan, maka laki-laki yang bersama dengan dia wajib disunat. Kalian burung berkulub, ngapain kalian Paskah-Paskah? Hah? Barulah ia Berarti boleh mendekat disahkannya. untuk merayakannya. Dengar, Anda bawa ayat ini, jangan tipu saya paham ayat ini ya. Ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Ingat teman-teman bahwa ternyata Keluaran 12:48 membantu argumen saya bahwa ini sunat adalah hukum Tuhan yang kekal, tidak akan pernah terbantahkan, tidak berpindah, tidak dibatalkan, tidak terbantah, dan itu bukan hanya untuk keturunan Abraham, tapi untuk orang asing juga kalau ingin menjadi penyembah Tuhan yang benar. Dor, ini dia keren. Dor. Ini sudah saya bilang. Nah, Dor, Anda juga saya Dor. Anda sendiri bilang kan, itu memisahkan antara yang percaya dengan Tuhan dan yang tidak. Itu bukan antara meminta bangsa-bangsa.
Anda penipu. bangsa. Anda bilang Oh. memisah bangsa-bangsa. Bangsa yang percaya dengan bangsa, Tuhan. loh gimana sih? Coba. Bangsa itu adalah komunal dari etnis. Ya agama itu tidak mengenal bangsa-bangsa, Bang. Masa Tuhan rasis kecuali Anda percaya Tuhan Anda rasis. Di sini Tuhan Anda berkata, Stop. Tuhan Jangan yang Bani pernah Israel, bilang Tuhan Tuhan Anda. rasis. Kalau Tuhan rasis, Tuhan tidak hanya memakai bahasa Arab. Ya, stop bilang jangan Tuhan enggak. rasis. Allah ya. katakan dalam Al-Quran bahwa nabi-nabi diutus dengan bahasa kaumnya. Siapa bilang? Hah? Jangan bawa kemana-mana. Saya punya dalil. Dengar. Iya, Jangan Anda lari-lari. bilang Fokus. jangan Kenapa bilang sudah Anda mulai Tuhan Anda tahan rasis. dengan materi ini? Bukan Lari seperti kemana-mana. itu, bukan seperti Saya itu. akan tunjukkan di sini. Saya akan tunjukkan Tuhan rasis ini bukan Tuhan yang ada dalam Bible, ya. Tapi Tuhan rasis ini adalah Tuhan yang dibangun oleh umat Kristiani dan kata mereka alasannya dalam Bible. Saya akan tunjukkan itu, teman-teman. Iya. Saya akan tunjukkan, ya. Balik. Kita belum ke sana. Kita bahas dulu sunat ini. Jangan Iya, banyak balik ke tertawa gini. sunat. Diskusi ini nggak usah banyak tertawa karena tertawa itu tidak membantu Anda menjadi benar, Bapak. Ya, kebenaran itu adalah dengan data dan kita analisis baik kognitif. Ya, analisis saya silakan dibantah kalau Anda punya datanya. Sekali lagi saya ucapkan ya, terima kasih kepada Bapak yang telah membantu saya mengeluarkan keluaran 1248 di mana ini membuktikan. Ingat teman-teman, kalau ada umat Kristen yang mengatakan bahwa sunat itu adalah tradisi turun temurun hanya Pak, bisa diskusi bagus-bagus nggak usah. Saya nggak menertawakan Anda loh. Iya, Saya kalau Bapak punya argumen saya berhenti. Saya dengarkan Bapak. Kita diskusi di sini bagus-bagus saja. Dan si Bapak ini mengatakan bahwa keluaran 1248 memisahkan bangsa. Saya akan tunjukkan bantahannya. Ini bantahannya. Justru teman-teman perhatikan dalam Kejadian pasal 17-14 dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Ini bangsa-bangsa Berarti wajib bersunat dipisahkan pada nggak? waktu itu. Berarti dipisahkan nggak antara yang bersunat dan tidak bersunat? Bukan itu bangsanya yang dipisahkan dipisahkan, tapi orang yang tidak bersunat dipisahkan dengan orang bersunat, karena orang bersunat itu pada akhirnya adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Gitu loh, gimana sih Pak? gitu ya. Bukan Tuhan rasis pisahkan bangsa-bangsa. Oh, kalau bangsa Yahudi aja yang sunat. Oke. Oh, enggak gitu Pak, itu rasis Tuhan. Tuhan itu ada Tuhan yang benar itu ya Pak, adalah Tuhan yang ketika memberikan hukum, tegak hukumnya itu bukan hanya dibebankan kepada bangsa lain. Bahkan dalam Bamidbar 20 dalam Sefaria, silakan Anda cross check, sebagai bentuk keadilan Hashem, orang-orang Yahudi percaya Tuhan Hashem itu mengutus nabi juga dari non-Israel. Jadi orang Yahudi kepercayaannya adalah nabi untuk mereka dari Bani Israel, nabi untuk bangsa lain, seperti nabi-nabi dari bangsa lain yang dipercaya oleh orang non-Israel. Nah, artinya bahwa di sini orang Israel menolak Tuhan rasis, sebagaimana orang Kristen mengatakan Tuhan itu hanya memilih Bani Israel. Maka ini Tuhan rasis. Yang namanya Tuhan itu Pak menciptakan manusia, dia tahu manusia yang dihadirkan itu adalah kehendak dia. Tuhan pengasih penyayang, dia tidak akan plan, tidak akan tembang pilih. Tapi Tuhan itu maha penghukum dan juga maha pemberi apresiasi. Kalau ada manusia dengan kejahatannya dihukum, itu normal. Nah, kita tidak bahas itu. Kalau Anda mau membahas itu, saya akan masuk ke ranah keadilan Tuhan perspektif Bible dan Islam. Itu tema jadi lain. jauh banget Bu. Ya, oke. Ya, Saya boleh masuk makanya benar, saya Kok boleh jadi masuk. jauh banget Bu? Tahu nggak sih konteks? Pak, saya sedang membahas tentang Iya. sunat. Nah, sekarang kita kembali. sekarang Jalan. Ibu, sekarang saya menjauh, Ibu tidak boleh katakan menjauh. Sekarang saya bilang Ibu menjauh, Anda katakan kasih. membahas. Nah, sekarang Apa konteksnya ini? keluaran 12 Anda dari tadi saya tunggu bantahannya, tapi statement saya tidak ada yang Anda bantah. Satu, statement saya bahwa orang Kristen memfitnah, banyak fitnahan dari umat Kristiani yang mengatakan sunat itu hanya tradisi untuk keturunan Abraham. Itu dusta besar. Karena tidak ada dalam Bible. Saya bantah itu ya. Itu saya akan Untuk bantah. sekarang ke tradisi ya, ke pokok utamanya ya. Sebagai tradisi itu tercatat dalam Perjanjian Lama, Ibu. Tahu nggak Kristen Ortodoks saat ini juga melakukan sunat? Tahu nggak Kristen saat ini banyak orang-orang Indonesia saat ini Kristen juga
bersunat. Tahu nggak seperti itu? Karena mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah di perjanjian lama. Sedangkan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus berkata bahwa ia datang tidak untuk menghapuskan perjanjian lama, tetapi untuk menggenapi. Jadi bukan salah bahwa orang saat ini tidak bersunat, itu tidak mengikuti tradisi. Memang kenyataannya itu tradisi, Ibu. Itu tradisi Coba, dari bangsa Yahudi. definisi tradisi apa? Oke, kita baca lewat Google ya definisi tradisi ya. Oke. Tradisi suatu bangsa. Tradisi suatu bangsa. Tradisi adalah tradisi merupakan sistem pengetahuan beserta dengan metodologinya dan menjadi identitas suatu bangsa yang dapat digunakan untuk mengatasi gejolak yang timbul dalam proses modernisasi. Oke, ingat ya, metodologinya dan menjadi identitas. Paham, Ibu? Oke, kalau begitu Anda sedang menolak Keluaran 12:48, di mana tidak menolak, menggenapi. Saya percaya. Pak, jangan bantah dulu sebelum Anda mampu memahami teks yang saya bacakan, yang Anda kasih. Ini teks yang Anda kasih loh. Tradisi itu adalah untuk menjadi identitas suatu bangsa. Benar. Oke. Saya tanya, kenapa bangsa lain justru mengikuti tradisi keturunan dari Abraham? Karena saya bukan bangsa Yahudi. Paham, Bu? Saya bukan tanya Anda, saya tanya Keluaran 12:48. Iya. Kenapa orang lain yang bukan bangsa Yahudi mengikuti tradisi ini kalau ingin memberikan persembahan kepada Tuhan? Pertanyaan saya itu, ini Keluaran 12:48 menggenapi apa? Menggenapi perjanjian lama. Dan dia Pak, Keluaran ini perjanjian lama, Pak. Iya, menggenapi perjanjian lama. Ya. Pak, perjanjian lama ini Keluaran perjanjian lama. Apanya yang menggenapi ini? Kenapa sih orang ini? Keluaran 12:48. Sebentar, tadi nggak nyambung. Oke. Gantian dong. Gantian ngomong. Sabar Gantian dulu lah. Gini. Udah, untuk saat ini giliran Bang Andin ya. Bang tolong di-mute dulu. Bentar dulu dong, bentar dulu, biar dapat poinnya. Bentar Iya, dulu, iya. saya nggak mau kayak gini. Kalau diskusi kayak Oke. gini, saya mundur nih. Siap. Nggak bisa Silakan begini, dilanjut, ya. Bung Istimewa. Ya, yang diskusi sama saya itu siapa? Istimewa. Silakan Bung Istimewa dilanjut. Ya, yang diskusi sama saya dulu aja, karena tidak mungkin Lanjutkan. poin dari si Isti ini akan ditangkap oleh orang lain, kecuali si Isti dan si orang lain ini satu ya, sehakikat dalam artian otaknya sama, dia bisa menangkap. Jadi jangan disambung ke orang lain. Satu orang Anda aja udah selalu belok-belok. membantah argumen saya karena saya membantah argumen Anda. Argumennya mana Anda bantah? Tahu nggak? Yesus mengatakan bahwa Argumen pergilah. Anda yang Anda bantah. Loh, saya berargumen bahwa sunat itu Argumen menikahkan. saya yang Anda bantah yang mana, Pak? Ibu kan berargumen kan bahwa Apa argumen sunat saya? itu tradisi kan. Sunat itu bukan tradisi kan. Pak, kok Saya bantah gini bantah. sih, Pak? Pak, kalau mau angkat tangan, angkat kaki, bilang. Saya nggak paham, Bu. Apa yang Ibu bilang? Pak, yang saya katakan dari tadi adalah sudah saya catatkan dengan pena kemuliaan ini. Nih, tengok nih, ya. Bahwa saya justru menunjukkan sunat itu adalah agama, din, hukum, Torah, bukan tradisi. Kenapa? Kalaupun mau disepakati itu tradisi, maka itu adalah tradisi dari yang disebut agama, atau disebut dengan milah, atau disebut dengan din, atau disebut dengan syariat. Karena syariat dan tradisi itu berbeda. Jangan dulu. Berkali-kali dijelasin, Boyo ndak paham. Iya, panjang paham ora sekali. apa-apa. Loh, jangankan panjang, pendek aja awak murah ngerti kok. Makanya bungokno. Makanya saya paham. Ngomong gini, Saya paham itu. Saya paham. Paham apa itu. coba? Saya dengarkan Anda. Apa point of view saya? Silakan. Point of view Anda adalah bahwa sunat itu adalah perjanjian dari Tuhan dan bukan tradisi menurut adat istiadat suatu bangsa, begitu kan? Ya. Seperti itu kan? Silakan bantah saya. Sekarang saya bantah ya. Tujuan Ya. sunat Ibu tahu nggak? Tujuan Yang sunat kasih itu yang memberikan perintah sunat siapa?
Yang memberikan perintah sunat adalah Tuhan sendiri. Ya Dan sudah, tujuannya- itu Anda membantu tujuannya- argumen saya, bukan malah membantah. Anda Nah, Tuhan, kok tahu tujuannya? Tujuannya membuat apa? perjanjian harus ada tujuan, Bu. Ya Tujuannya tujuannya apa? Ya tujuannya apa? ya di Keluaran 12 ayat 48 tadi Di mana di sini memisahkan- dikatakan konteks ayat ini adalah tujuan Coba Tuhan? Anda dibaca jangan pelan- mengambil ayat lalu coba- selempar ke mulut Coba Tuhan. Ini kok dibaca pelan-pelan. sembarangan Coba ini. dibaca pelan-pelan. Coba Tetapi apabila tenang, seorang tenang. asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi pelan-pelan, Tuhan, Bu. maka Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan Bu, kita kok akan kognitifnya konteks kok- satu persatu. Bukan. Hey. Di sini bukan hanya kita saja, Oi, tetapi banyak kalau orang, Bu. kognitif Anda yang tidak cukup mampu menangkap omongan saya, jangan salahkan saya lah. Iya. Kalau Karena kami bukan pintar, hanya jangan saya, salahkan. saya pasti Loh, sudah saya bisa lagi nangkap, ngomong Bu. sama Anda. Apa urusannya dengan orang lain? Saya lagi ngomong sama Anda Ini kok. yang nonton Yang nonton nggak ada pembicaraan urusannya kita. dengan Anda. Loh, Nggak ada kok urusan dengan begitu? Anda. Lah, kenapa Lah, Anda harus ngerti buka nggak? room, Oke, Bu? Anda sangat ingin orang lain mengerti. Pertanyaan saya, Anda ngerti nggak? Ya saya tahu, saya paham Apa? sekali. Apa? Saya Apa paham yang Anda sekali pahami? bahwa Apa? di ayat itu Apa? bahwa Hmm. sunat itu menunjukkan, sunat dan paskah itu menunjukkan bahwa orang-orang yang bersunat itu melakukan perjanjian Tuhan, dan itu ditujukan untuk bangsa siapa, Bu? Tahu, Bu? Bangsa Yahudi. Paham, Ibu? Sejak kapan Yahudi sudah ada? Ya, aku ngikuti kok nggak alur malu Ibu ini? aja. Sejak Tunggu dulu, kapan jangan bangsa lari Yahudi, dulu. Yahudi dari keturunan Yahudi kapan Yehuda, ada? saya paham. Ibu akan Iya. Ibu akan muter-muter Gimana lagi ya. ini? Muter. Kalau Sejak gitu kapan saya- Yahudi muncul? Oke, saya ralat. Oke, saya ralat konteks Allah, saya. kok botolnya kayak ini, Bangsa pantesan yang Kristen percaya ini. akan perjanjian Tuhan. Oke, bangsa yang percaya akan perjanjian Tuhan, bahwa dialah bangsa yang dipilih. Oke, paham ya itu, Bu? Itu ya, Bu ya. Anda tahu Oke. nggak? Anda jangan nipu saya loh. Konteks ayat ini bukan bicara tentang sunat, tapi konteks ayat ini bicara tentang Paskah. Berfirmanlah Tuhan Wow. kepada Musa. Iya. Ah, Di bawah, di bawah. Wow. Baca, Wow. Bu. Baca, Bu. Pak, Anda teriak Baca, Bu, wow itu baca, tidak Bu. menjadi asbab Anda pinter loh, Pak. Tidak menjadi asbab Baca apa yang bawahnya, Anda Bu. omongkan itu. Baca bawahnya tadi, Bu. Bukan hanya Saya pesan, mau Bu. baca, Anda bawahnya. wow. Ini Ya, tadi baca, mau silahkan meralat. lanjut. Ini Baca. Pak, lebih baik tuh diam ketimbang omongan Bapak itu Mbak Bui nggak ada manfaat loh. Mending saya Bapak dengerin dulu. Iya, baca. Baca 12 Nah. ayat 48. Saya ini bukan pembantumu loh. Saya baca apa yang mau saya baca dan Ya. Iya. Anda mau digantikan sama Kalau- temennya lain nggak? Saya mau Jadi buang kalau waktu. Anda nih. nggak mau diajak diskusi dengan baik, sebaiknya Iya. mundur atau turun. Ya. Kalau Iya. tadi Coba saya dibacakan perhatikan dengan tadi baik ada Keluaran 12 diskusi ayat dengan baik. 48 terjemahan Dan baru. tadi Uni Ripa mencoba memaparkan dengan baik, Anda tidak mau menyimaknya dengan baik, gitu. Jadi sebaiknya tolong menghargai gitu loh. Coba Mau diskusi 12 ayat 48 sebentar, ada nggak sebentar. tidak kata-kata sunat? Iya. Kenapa Oke, kamu saya nggak baca dengarkan. sendiri? Kenapa kamu nyuruh saya? Oke, Saya saya membaca bacakan dari ya, ayat Bu, ya. 43. Oke. Cengangasan cengengesan dari tadi. Oke, saya bacakan ya, Bu ya. Oke, di silakan. Keluaran 12 ayatnya yang ke-48 terjemahan baru. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Yang mau merayakan Paskah bagi Tuhan wajiblah disunat. Itu Betul. pemisahnya, Bu. Yang tidak mau Iya, betul. ya tidak usah disunat. Ya, paham Ibu ya. Yang Bangsa jangan bangsa. tunggu. Kau jangan tipu-tipu. Di situ kalau ingin merayakan Paskah wajib disunat. Artinya boleh enggak merayakan Paskah kalau enggak disunat? Nah, karena Ibu tidak memahaminya secara konteks. Tahu. Udah diam. Tidak. Kontek-kontek. Terus, Justru saya mau perjanjian tunjukkan konteks barunya kau penipu. tidak boleh dijelaskan. Perjanjian baru gigimu mana ada perjanjian baru di situ. Kita bicara perjanjian Oke. lama. Kau pikir kapan perjanjian baru? Jangan kau tipu-tipu kami lah. Jangan kau jawab dengan ala-ala Perjanjian Kristenmu. bisa Saya lagi bicara dipisahkan diam ya? dulu. Ini orang. Oh, Oke. oke. Saya tanya sama kamu. Perjanjian baru itu kapan munculnya? Perjanjian baru itu muncul lama, bahkan 300 abad setelah 100 sampai 300 abad setelah Tuhan Orang-orang yang Yesus pegang hukum lahir. Taurat, mereka dapat perjanjian baru nggak? Lalu apa kaitan Tuhan mereka Yesus. dengan perjanjian Ya. baru? Kamu bilang perjanjian lama nggak bisa dipisah dengan perjanjian baru. Sejak kapan ada orang Yahudi yang hidup dalam penyembahan Tuhan yang benar, bahkan Yesus sendiri mengenal perjanjian baru?
Oh, saya bisa menjelaskannya apa dengan ini? gamblang, Bu. Saya bisa Diam kau dulu, menjelaskannya saya dengan belum gamblang, selesai. Bu. Dari tadi Tapi kau ini ngomong konteksnya Diam ini dulu. sunat loh, Bu. Diam dulu. Kok Ini muter ngomong lagi? apa sih? Kok Mutar. melebar lagi? Kau menipu. Saya paling anti dengan penipuan. Kalau kau Loh, jujur, saya saya tidak terima. menipu. Diam. Konteks ayat Keluaran 12 itu tidak ada kait mengenai dengan sunat, tapi konteksnya tentang ketetapan Paskah. Jadi di sini, mari kita baca teman-teman. Fitnah keji dari umat Kristen kepada orang Yahudi adalah dengan mengatakan bahwa sunat itu adalah tradisi yang adalah karangan manusia. Karena yang namanya tradisi, teman-teman perhatikan, tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Ya, dan ini lebih kepada ajaran manusia atau pendapat manusia yang turun-temurun diajarkan. Agama bisa menjadi tradisi, tapi tetap saja tradisi yang konotasi yang konteksnya ada kaitan dengan Tuhan, maka itu adalah agama, din, mila atau syariat atau halakah atau hukum dari Tuhan. Itu yang saya bantah, karena tradisi ini menjadi bias kemudian. Karena tradisi ini secara universal bisa diterima sebagai contoh. 17 Agustus itu tradisi Indonesia bukan? Iya, apakah ada perintah Tuhan untuk merayakan 17 Agustus? Tidak. Maka Tidak boleh itu adalah bangsa tradisi lain manusia. merayakan 17 Agustus? Apa kaitannya dengan boleh nggak boleh? Yang saya tanya itu dari siapa perintah 17? Jangan PA kali lah. Ya, Kok malah melebar kau. Kenapa kok Ya. botolnya kok menahun gini ya? Iya. Yang mengatakan apa Ibu, ini ibu, poinnya? ibu. Anda ngerti nggak? Ini ngomong apa Saya tuh orang ngerti ini? Dari poinnya. tadi. Diam dulu, saya lagi Mirip ngomong. menganalogikan, bukan Ini memberikan. kenapa nih orang nih? Anda nggak paham dengan Ini yang analogi. penting Kenapa? ngomong Nur gini. Oh, kok Saya yang penting membahas ngomong bahwa sih? saya lagi ngomong, diam dulu. Anda ngomong Oke. tapi saya diam loh. Tunjukkanlah kalau Anda tuh menunjukkan Kristen banget Anda di sini loh. Nah, perhatikan teman-teman. Dalam Keluaran ini berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Inilah ketetapan mengenai Paskah. Bahkan Paskah pun ada ketetapannya teman-teman. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Bahkan budak boleh memakan itu kalau dia disunat. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Jika boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila, nah ini, ada persyaratan. Kalau ada orang di luar Bani Israel, yaitu orang asing, menetap di situ dan mau ikut masuk ke dalam agamanya Yahudi, ya, apa syaratnya menjadi penyembah Tuhannya Bani Israel? Apa syaratnya teman-teman? Ini penyembahan. Paskah ini kan liturgi penyembahan ini. Kan ini adalah Paskah ini kan merayakan Paskah bagi Tuhan. Ini kan untuk Tuhan ini Paskah ini. Maka cara merayakan hari untuk Tuhan ini dengan cara apa? Bersunat. Pertanyaannya, tiba-tiba di tahun setelah Yesus hadir, bahkan Yesus tidak pernah membatalkan sunat dan dia sendiri bersunat. Tiba-tiba ada ajaran agama yang mengaku-ngaku Tuhannya adalah Tuhannya Abraham, Tuhannya orang Yahudi. Tiba-tiba membatalkan hukum yang diberikan Tuhan, lalu menuduh hukum itu tradisi nenek moyang. Kurang ajar. Oke. Ini yang stop saya ya, Bu, ya. bawa. Belum Oke, selesai. stop ya, Bu, ya. Diam dulu. Diam. Dari tadi saya tunggu bantahan Anda, nggak ngebantah-bantah, malah ngomong cocokmologi nggak jelas kemana-mana. Ngebantah gimana Nah, sih? apa ini orang? Bisa nggak Saya diskusi dari tadi kayak manusia ngebantah gitu? loh. Apa yang Anda bantah? Anda Punya apa? mengerti Jelaskan bahasa saya, kan? argumen saya apa? Ya argumen saya Nah, apa? Anda sendiri oke. aja nggak ngerti dengan apa yang Anda ucapkan. Apa argumen saya apa? Oke, Bu. Aku mau jelaskan ya, Bu ya. Itu sebelumnya ayat yang Ibu Argumen baca. saya apa? Woi, katanya mau bantah-bantah itu saya contoh. Saya membantah doktrin Kristen. Argumen Doktrinnya Anda apa? adalah sunat itu perjanjian dari Allah dan bukan tradisi dari satu Oke, bangsa. Anda mau kan? membantah itu. Anda mau membantah Oke, itu. Iya, saya bantah. Oke, berarti Anda tidak mengakui bahwa itu adalah perintah Tuhan. Saya mengakui. Katanya mau bantah, ini orang ada ODGJ, ada agak Nah, lain. saya lagi. bukan bangsa Yahudi, Bu. Saya bukan Yudaisme, Sejak Bu. kapan bahwa sunat itu untuk Yahudi? Sejak kapan? Penganut ajaran Abraham
itu Yudaisme, bangsa Mana tunjukkan data? Yahudi. Tunjukkan datanya. Oke. Kapan Yahudi ada? Yudaisme. Tunjukkan data kalau di zaman Abraham Bukan, udah ada Yahudi. Yudaisme belum, Bu. Ibu sendiri yang bilang barusan Ini orang itu ada, bangsa Yahudi. kayaknya ada gini-gini lah. Loh. Sejak kapan Ismail itu orang Yahudi? Ismail itu disunat loh. Bukan Ismail, bukan orang Yahudi, memang bukan orang Ismail Yahudi. itu disunat nih. Nih orang ada agak lain. Kayaknya ada sesuatu, kamu kejedot ya. Kamu kejedot kayaknya. Paham nggak, Bu? Udah kamu diam deh. Yudaisme itu. Udah. Yudaisme itu apa Yudaisme? Yudaisme itu ajaran yang dibawa oleh Musa. Itu Yudaisme. Yang dibawa oleh Musa. Siapa Ajaran ngajarin yang itu? Coba diajarkan. tunjukkan data. Wow. Yudaism ada Wow. Sebentar ya, Bu ya, sebentar saya tunjukkan ya. Emang agak lain orang ini. Udah, kamu aja emang ngomong ini lain. orang kayaknya. Boleh ngomong. Karena saya Iya, bisa udah, membantah dia. Anda dan Anda tidak bisa Apa bantahannya? Nah, Iya. Saya boleh ngomong. oke Bang An bisa Udah, En. bisa ngomong. Saya mau ngomong ya. Umi Rifa tidak mau terbantahkan dengan saya, silahkan Anda ngomong. Apa ini? Tak mau. Ini coba riset lagi ya. Kita ngobrol dengan santai ya, Umi Rifa ya. Ya, kamu Kristen ya? Saya Bang. Betul. Saya ya. Kalau enggak saya nggak ngomong. Kamu diam dulu ya. Eko. Siapa namamu? Si kampret. Hargai kawan Kristenmu. Kamu aja tidak bisa menghargai kawan Kristenmu. Gimana kamu bisa menghargai orang Islam? Orang yang sama-sama menyembah manusia dengan kalian aja nggak kalian hargai loh. Ini si N lagi ngomong. Kau pula menyerobot. Mau meluruskan. Ini orang belum ngomong, saya aja memberi kesempatan dia bicara sebagai bentuk penghargaan kepada dia. Dia beda keyakinan loh sama saya. Kau seagama dengan dia, tapi kau tidak menghargai dia loh. Dia lagi ngomong, kau pula motong. Bukan kau yang disuruh, si N. Oke, tadi Uni Rifa bawa ayatnya dari Kejadian 17 ayat 14 ya. Ya, silakan brother. Apa yang Anda mau menanggapi argumen saya, atau mau meluruskan, atau mau membantah, atau Nah, mau justru betul. mengukuhkan? Silakan. Jadi konteks pada tadi ayat Alkitab yang dibacakan Kejadian 17 pasal ayat 14 yang tadi Uni Rifa di awal ngomong itu adalah konteks perjanjian Tuhan dengan Abraham, karena Abraham saat Ya. itu belum punya keturunan. Dan Betul. Tuhan menjanjikan kepada Abraham agar menjadi keturunan yang banyak. Sudah ada Makanya keturunannya waktu itu. Ismail itu sudah jadi belum anaknya. ada. Belum ada setahu saya. Di Oke, Alkitab, oke. di Alkitab itu menurut agama Islam ya. Iya, oke. Di Enggak Alkitab apa-apa, enggak apa-apa. tidak ditulis. Bentar. Kita baca ayatnya ya. Kita baca ayatnya. Tadi kan Oke, Kejadian kita baca 17 ayatnya. ayat 14 ya. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu. Berapa, Umi? Kalau Ayat boleh. 11 baca. Coba Ayat baca ayat 11, 11. Enggak, tunggu dulu. Poin Anda apa? Mau membantah argumen saya, yang mana yang mau dibantah? Iya, tadi itu perjanjian antara Tuhan dengan Abraham saat Abraham belum mempunyai keturunan. Bentar. Boleh dibaca ke ayat ke bawah-bawahnya? Ya, ini kita baca, brother. Iya. Enggak. Tunggu. Yang Anda ingin bantah itu apa? Saya gini Iya, loh. coba. Tentang sunatnya, Ya. tentang sunatnya. Tentang makanya sunat ini kan- kenapa? Ya, ini kan tadi kalau bahas dalam konteks kejadian, ini adalah perjanjian Allah dengan Tuhan dengan Abraham. Dengan Iya. Abraham dan keturunannya dan laki-laki yang bukan Ya. keturunannya. Itu poin saya Ya, ya. betul. Maka ini bukan tradisi, tetapi ini adalah ajaran Tuhan. Iya. Paham? Namun Sepakat tidak? Iya, Kita dulu sepakat. brother. Pada saat itu ya sepakat. Mantap Gini. ya. Artinya Anda tunggu dulu. Kan Iya, saya oke. bilang berarti tidak membantah saya ya, tapi membenarkan statement saya ya, Pada saat bahwa itu sunat ya. itu bukan tradisi dari manusia tapi aturan Tuhan. Oke? kepada Mantap. Abraham dan keturunannya. Bukan hanya Lanjut. keturunan, tapi juga adalah orang yang di luar keturunannya. Mau membantah? Mari kita bahas Potong datanya. ayat. Bukan buat apa ini orang nih. Kita baca ayatnya ya. Mari kita pertama-tama teman-teman ya. Kita lihat penipuan-penipuan umat Kristiani di hadapan kita. Mereka akan akrobat. Bahkan kitab mereka sendiri akan mereka kencingi ya. Kita lihat. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku.
Ya, ini yang harus dilakukan Abraham kepada Tuhan. Apa itu? Engkau dan keturunanmu turun-temurun, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni, ingat, setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Iya, jadi masuk Orang dalam yang konteks lahir itu. di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Iya, oke. Oke? Udah? Diam dulu. Diam dulu. Itu satu. Ini membuktikan bahwa sunat itu bukan hanya untuk keturunan Abraham. Ya, kalau memang itu hanya untuk keturunan Abraham, berarti kalian mau mengencingi kitab kalian ketika Tuhan perintahkan juga orang yang dibeli dari lingkungan yang bukan keturunan Abraham itu juga harus disunat. Yang kedua, dari si ayat yang dibawa kawanmu tadi. Ya. Kalau kita lihat, barang siapa orang asing, ini bukti nih bahwa hukum itu juga berlaku untuk orang asing non-Israel. Kalau kita lihat, apabila seorang asing telah menetap padamu, orang asing loh, menetap padamu dan mau merayakan Paskah Tuhan, mau mengikuti liturginya orang Yahudi, apa persyaratannya? Maka dia wajib disunat, barulah dia boleh mendekat. Artinya, argumen yang mengatakan bahwa sunat itu hanya untuk keturunan Abraham, itu dusta.